lebih concern untuk mengisinya. Nah, ini sister atau sistem informasi sumber daya terintegrasi ini adalah kunci kesejahteraan kita semua ya, terutama bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan Serdos, karena nanti semua penilaian untuk asesor ini kita menggunakan sister. Kemudian maka ada slogan jadikan sister untuk selalu di hati. Nah, ini untuk sister, biasanya di sister ini ada username dan password, jadi jangan sampai kita tidak tahu username-nya atau tidak hafal dari password-nya, ini akan berakibat fatal ya, karena sister inilah yang memegang kendali kita mulai semua kegiatan sebagai dosen kita bisa masukkan ke dalam sister semua. Jadi enaknya di sister ini semua apa yang kita lakukan sebagai dosen nanti akan tercatat. Nah, jadi jangan sampai kalau misalnya kita nggak ada sister, ini SK-SK yang tahun lalu itu nggak ada, kemudian di file nggak ada, ya ini susah. Nanti kalau misalnya kita mau kenaikan jabatan akademik, nyarinya susah kayak gitu, nyari di admin. Tapi ketika sudah ada sister, kita terbantu dengan adanya sister ini, semuanya bisa diambil dari sister. Jadi mulai sekarang saya sarankan ketika ada kegiatan atau SK-SK baik di bidang penunjang, kemudian sebagai pembicara ataupun seminar-seminar segera dimasukkan di sister supaya ketika nanti ada masalah dengan laptop kita, filenya sudah ada di sister dan kita tinggal ambil saja. Seperti itu. Nah, di sini untuk BKD, sosialisasi BKD, kita lihat di sister kita, kemudian kita masuk di layanan BKD. Nah, di layanan BKD, kemudian ini kita klik, kita akan masuk ke rekap kegiatan, di mana setelah masuk di rekap kegiatan akan muncul layar seperti ini. Nah, setelah masuk muncul seperti ini, baru kemudian kita klik ya di sini yang belum diisi atau isi laporan kinerja. Nah, setelah masuk di sini nanti akan muncul layar seperti ini. Ini adalah biodata. Mungkin Bapak Ibu yang ingin update data bisa diklik update biodata. Nah, ini untuk kemudian kita masuk ke pelaksanaan pendidikan. Kita klik bagian pelaksanaan pendidikan. Setelah masuk ke pelaksanaan pendidikan, kemudian nah, ini di sini melaksanakan perkuliahan. Nah, data ini ditarik dari data pendidikan. Nah, dari data pendidikan, kemudian ini di feeder biasanya sudah muncul. Nah, ini untuk nantinya kalau belum ada bukti, biasanya muncul tanda merah seperti ini. Nah, di sini kita sudah ada semua untuk SKS, BKD mata kuliahnya. Misalnya seperti saya ada metabolisme energi dan zat gizi makro. Nah, ini SKS-nya ada 3. Nanti ketika ini sudah langsung otomatis ditulis selesai. Nah, kemudian untuk kita yang nantinya belum ada bukti ajar, ini bisa diklik tombol bukti ajar untuk nantinya BKD Serdosnya. Nah, di sini nanti ada sudah muncul seperti ini, ada sudah lengkap ya, 16 pertemuan, 3 SKS, kemudian kita baru upload dokumen. Nah, dokumen di sini yang kita upload adalah nanti bisa RPS, jurnal mengajar,
absensi, dan daftar nilai. Nah, semuanya ini dijadikan satu dalam bentuk file PDF. Nanti diupload di sini, kemudian ini diklik yang nama dokumen adalah, atau jenis dokumen adalah RPS. Untuk nama dokumen nanti bisa dilengkapi mulai dengan RPS, jurnal mengajar, absensi, dan daftar nilai. Nah, ini adalah untuk misalnya belum ada bukti, ini sinkronisasi data. Sinkronisasi data ini bisa diambil dari pelaksanaan pendidikan. Ya, di sini ada mulai pengajaran, bimbingan mahasiswa, pengujian mahasiswa. Ini biasanya sudah ada di feeder dan langsung masuk di sister. Nah, ini untuk bidang pelaksanaan pendidikan. Nah, ini nanti kalau misalnya kita penguji atau pembimbing, ini bisa memasukkan halaman pengesahan. Nah, ini nanti di jenis dokumen pilih aja yang lainnya, karena di sini tidak ada. Kemudian, nah ini untuk dosen dengan tugas tambahan, ya bisa untuk struktural. Nah, ini kita menggunakan sinkronisasi dari data pelaksanaan pendidikan dengan adanya tugas tambahan. Nah, jika periode jabatan misalnya sebagai Kaprodi itu 2021 sampai 2025, maka nanti jangan diklik selesai, tetapi diklik lanjutkan. Nah, di sini misalnya ada tugas tambahan. Di sini jangan diklik selesai, namun bisa diklik lanjutkan. Karena periodenya 2021 sampai dengan 2025. Nah, ini bisa ditulis dengan berlanjut. Nah, setelah berlanjut nanti baru diklik ubah status. Nah, begitu juga kemudian, nah, untuk pelaksanaan penelitian, nah ini kita ambil dari data penelitian. Jadi dari data sistem penelitian itu nanti ditarik, kemudian, nah di sini kita isi dulu dari pelaksanaan penelitian. Ini kita tulis ke publikasi karyanya atau ditulis di publikasi karya. Kemudian di sini jangan sampai salah mengklik ini pelaksanaan penelitian, karena kalau salah biasanya nanti munculnya PO tidak sesuai dengan BKD. Tetapi ketika kita pilihannya sudah benar, maka nanti tulisannya sesuai dengan BKD. Ini jangan lupa diisi lengkap ya Ibu, Bapak Ibu. Untuk dokumen, upload dokumen ini diisi dengan lengkap. Nah, di sini ini adalah pelaksanaan penelitian diambil dari publikasi karya. Nah, nanti di tombol biru inilah yang nanti bisa kita tarik kinerjanya. Jadi ketika ada yang terbaru, klik tombol biru ini nanti akan muncul data berhasil ditarik. Tetapi ketika tidak ada data yang baru, maka ketika tombol biru ini ditarik, maka munculnya tidak ada data yang bisa diambil atau ditarik seperti itu. Nah, kemudian ini misalnya kita sudah isi publikasi karya. Ya, ini misalnya kemudian ini ditulis selesai. Nah, biasanya untuk melihat beban tugas ini, ya karena ini biasanya nanti cuma langsung 100%. Jadi padahal kita bukan penulis pertama atau hanya penulis kedua seperti itu, makanya beban tugasnya nanti disesuaikan dengan mengklik tombol edit. Tombol oranye ini kemudian kita klik. Nah, di sini barulah muncul judul kita tadi, kemudian jenis kegiatan. Nah, di sini tulis penulis anggota.
Jadi misalnya penulis anggotanya ada, kita sebagai penulis utama atau penulis anggota, kemudian jumlah penulisnya berapa. Nah, di sini nanti akan muncul berapa persennya dan langsung beban SKS-nya ini muncul. Jadi kita sekarang nggak usah bingung-bingung untuk mencari, karena di Sister ini langsung muncul nilai, misalnya jurnal atau jurnal terakreditasi nasional itu biasanya 6,25 itu langsung muncul. Nah, kalau kita nggak klik ini, nggak edit, kita sebagai penulis berapa, itu langsung muncul nilai maksimalnya. Hanya 6,25. Nah, ini nanti baru kita klik ubah data. Jadi ini untuk memberikan kontribusi kita sebagai penulis pertama atau kedua. Seperti itu, karena ini nanti juga yang akan dinilai oleh asesor. Disesuaikan dengan jurnal yang kita upload. Nah, kemudian ini untuk pelaksanaan pengabdian, sama seperti yang lainnya, ini juga diambil dari data pengabdian. Nah, ini ada pelaksanaan pengabdian, bisa juga sebagai ada pembicara. Nah, ini misalnya kemarin memberikan pelatihan atau penyuluhan sebagai pembicara, ini bisa dimasukkan. Nah, kalau sudah ada bukti pendukung, biasanya ini langsung muncul warna biru. Berarti kalau sudah ada warna biru, ini sudah lengkap untuk bukti-buktinya. Dan ini kita juga sudah langsung muncul beban SKS-nya. Kita juga sudah nggak usah mencari atau lihat PO lagi, PO BKD, kita dapat berapa SKS. Nah, ini sudah langsung muncul. Nah, kemudian sama seperti penunjang. Penunjang ini juga bisa diambil dari penunjang. Nah, misalnya ini. Nah, di sini penunjang ini mulai tahun 2018, karena saya baru mengisi mulai 2018, ini semua muncul. Untuk penunjang ini semua akan muncul nantinya. Kemudian, nah ini di sini nanti akan muncul kewajiban khusus sebagai asisten ahli. Jadi ketika nanti kita sudah ada yang mendapatkan jabatan asisten ahli, berarti kita mempunyai kewajiban khusus, yaitu kewajibannya khusus paling enggak 1 menulis buku ajar, atau selama 3 tahun setelah asisten ahli keluar TMT, atau publikasi jurnal baik nasional maupun internasional. Nah, di sini nanti akan muncul kewajiban khusus. Nah, di sini ini bisa atau ya Bapak Ibu, jadi bukan harus menulis buku ajar atau menulis publikasi ilmiah, tetapi ini pilih salah satu. Jadi boleh atau. Ini adalah syarat minimal. Syarat minimal ketika kita sudah mendapatkan asisten ahli. Nah, di sini nanti karena kita berkewajiban untuk membuat publikasi atau buku ajar setidaknya 3 tahun setelah TMT. Nah, ini nanti akan muncul juga di kewajiban khusus, berlakunya sampai kapan. Jadi kalau saya ini berlakunya sampai 2024, berarti setelah 2024 saya juga harus menulis lagi, menulis publikasi ataupun menulis buku. Nah, jadi di sini juga kita nggak bingung-bingung
memikirkan kapan terakhir karena di sini sudah langsung muncul semua. Jadi kapan kita harus mulai publikasi lagi, menulis lagi. Tapi kalau saya harapkan setiap tahun lah ya Bapak Ibu kita menulis. Nah, kemudian nanti ada di simpulan atau lembar simpulan. Nah, ini untuk dosen biasa kalau misalnya ada TM atau untuk pelaksanaan pengabdian ini tidak boleh kosong. Jadi untuk pengabdian harus diisi. Jadi tidak boleh kosong. Nah, untuk penelitian, kalau penelitian ini boleh kosong. Karena apa? Karena kita cek dari kewajiban khusus tadi. Kalau kewajibannya khusus itu terakhir sampai 2021, ya berarti harus membuat yang baru. Tetapi kalau misalnya sampai 2024 sudah ada, berarti pelaksanaan penelitian ini nanti boleh kosong. Karena nanti yang dilihat dalam satu lembar ini ada dua. Yang pertama adalah kewajiban BKD, yang di bawahnya adalah kewajiban khusus. Jadi kalau untuk dosen biasa ini harus untuk pengabdian tidak boleh kosong. Nah, ini untuk dosen dengan tugas tambahan. Nah, ini boleh kosong, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Tapi saya harapkan kalau untuk penelitian jangan kosong terus ya Bapak Ibu. Kita tetap harus menulis. Kemudian ini akan TM karena ini akan berlebih karena harusnya cuma maksimalnya 16 SKS. Nanti saya akan jelaskan kelebihannya ditaruh di mana. Nah, ini adalah yang tadi di bawahnya ada kewajiban khusus asisten ahli. Nah, ini ketika sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan beban kerja mengenai kewajiban khusus, ini berarti sudah Bu, Bapak Ibu ya. Jadi nanti di penelitiannya nggak usah diisi untuk semester ini, tidak apa-apa. Karena ini sudah memenuhi perundang-undangan. Kemudian, nah ini kalau misalnya kelebihan, ya, kelebihan ini 27,5. Nah, ini sudah ada pengabdian, ini memenuhi semua, tetapi di sini tidak memenuhi karena kelebihan. Maka di sini nanti karena kita pendidikan ambilnya dari feeder dan ternyata jumlah mengajar lebih banyak, makanya tidak memenuhi, maka ini akan masuk di sini di tombol selesai. Ini jangan diklik selesai, tetapi dimasukkan sebagai beban lebih. Jadi di sini nanti diklik beban lebih, kemudian baru diubah statusnya. Nah, di sini kalau sudah diubah statusnya akan berbeda. Kalau yang tadi selesai, di sini menjadi beban berlebih. Ini beban lebih, beban lebih, beban lebih, dan beban lebih. Nah, ketika sudah ada beban lebih, maka bisa memenuhi semua. Ya, jadi ini untuk pendidikan memenuhi, ya, karena ada beban SKS lebihnya 17, SKS BKD-nya 10,5, kemudian untuk penelitiannya sudah memenuhi, pengabdiannya memenuhi, pelaksanaan penunjang juga memenuhi, kemudian kriteria pelaksanaan pendidikan dan penelitian minimal 9 SKS sudah 10,83 memenuhi, pengabdian dan penunjang ini 3, ya, tidak boleh kosong, ini juga memenuhi. Jadi ini sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan beban kerja dosen. Nah, di sini nanti di bawahnya juga sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan beban kerja dosen mengenai kewajiban khusus.
baru diklik simpan permanen. Jangan lupa ketika sudah memenuhi semua, nanti diklik simpan permanen. Nah, data-data inilah nantinya yang akan dinilai oleh asesor. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pengisian BKD Sister. Jika belum paham nanti bisa hubungi saya atau Bu Oktavina. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Admira untuk materinya hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Saya boleh tanya? Nggih, Ya, monggo. Bu, monggo Bu. Ya, karena Admira minta tolong di stop dulu. Ya, ya. Terima kasih kesempatannya. Saya sebagai dosen NIDK ini ya, yang ingin saya tanyakan, apakah jumlah beban BKD dari seorang dosen yang NIDK dan NIDN itu sama? Maksudnya dari aspek hak dan kewajibannya. Mohon penjelasan yang lebih rinci. Lalu untuk ya hak kewajiban itu luas sekali ya, termasuk salah satunya penelitian, termasuk publikasi. Jadi itu yang saya ingin informasi selengkapnya, mengingat kami itu kan aktivitasnya apakah harus sama dengan dosen yang masih aktif secara NIDN, apakah ada perkecualian atau katakanlah tidak bebannya tidak seperti pada yang masih NIDN. Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, tadi dulu saya sewaktu masih aktif tentu saya tahu bahwa ada beban berlebih ya, yang tadi sudah disampaikan juga. Beban berlebih itu nanti apakah akan dihitung sendiri sehingga mendapatkan kuota sendiri dan ada honor sendiri. Itu yang saya temukan di tempat saya bekerja dulu. Terus yang ketiga adalah mengenai saya tidak tahu pembiayaan NIDK itu dari mana ya. Cuman apakah kami juga mempunyai hak untuk mendapatkan Serdos, itu lalu persyaratannya apa? Mungkin itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih. Monggo silakan kalau mau dijawab. Terima kasih Bu Istiati. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama terkait beban NIDK, ini kalau dengan beban NIDK dan NIDN itu beda, Bu. Jadi kalau dosen dengan perjanjian kerja itu maksimal 4 SKS. Nah, di sini untuk pridanmanya tetap sama, tapi untuk bebannya berbeda. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait honor berlebih ya Bu ya. Nah, ini memang sudah sempat kita bicarakan, tapi keputusan ada di pimpinan Bu. Jadi kalau untuk yang berlebih ini mau diapakan begitu, ataukah mau ada tambahan honor atau seperti apa, kita belum tahu Ibu. Tapi memang ini sudah sempat kita bicarakan juga dengan pimpinan. Seperti ya, itu. Maaf sedikit saya potong. Kalau beban berlebih itu di mana-mana pasti ada nilainya ya. Mungkin bisa dibicarakan lebih optimal nanti ya. Baik. Ya Bu Istiati, terima kasih untuk masukannya Bu. Yang terakhir tadi tentang beban yang terkait Serdos. Untuk NIDK sudah tidak sudah tidak masuk lagi ya di situ ya. Kalau untuk Serdos selama sebetulnya bisa Bu untuk NIDK ini mengikuti Serdos asalkan memenuhi syarat untuk melaksanakan Serdos seperti memiliki jabatan akademik. Kalau yang sekarang syarat Serdos minimal asisten ahli 2 tahun seperti itu dan lulus tes TKDA dan TKBI. Itu bisa Bu mengikuti selama syarat-syarat itu terpenuhi dan bisa masuk eligible. Jadi untuk data eligible ini yang meranking dari pusat Bu. Oh, pusat ini yang dimaksud
Ini swasta apa negeri ya? Saya tuh bingung. IIK Swasta Ibu. Tapi kita kalau untuk sistem itu kita juga dari Kemendikbud Bu. Mengikuti ya pastinya. Iya, seperti itu. Jadi begini, kalau begitu, seperti kami yang udah NIDK, kami kan tetap memiliki pangkat ya, walaupun pensiun katakan itu. Itu apakah jabatan di situ tidak lagi terhitung, apa tidak lagi berlaku, apa bagaimana ya? Kalau di PD Dikti masih berlaku, Ibu. Iya, kalau di PD Dikti masih berlaku. Jadi masih bisa. Iya, jadi masih bisa digunakan untuk jabatan akademik itu. Oh gitu. Selama belum masa pensiun. Gitu, ya, Bu. Itu ya. Okay. Oh baiklah, sementara itu dulu pertanyaan ya, saya. Terima kasih Bu Istiati. Untuk selanjutnya Pak Forman dari tadi rasian ya Pak. Iya Bu, sampai capek tangan saya Bu. Bu, saya mau nanya terkait pendidikan. Kan tadi pendidikan itu kalau kita buka di Sister, tadi saya coba mensinkronis lagi punya saya. Awalnya cuma 2, sekarang sudah banyak nih. Nah, yang mau saya tanyakan itu di sini ada PKL, kemudian kalau nggak salah ada skripsi, karya tulis. Ya kan Bu, kalau misalnya seingat saya, misalnya penilaian PKL dan skripsi itu, kita lihat kalau udah selesai mahasiswanya. Nah, akhirnya terlihat mata kuliah yang saya ampu itu banyak, 31, karena ada PKL dan segala macam itu. Walaupun SKS kumnya 0, semua ya Bu ya. Jadi mata kuliahnya banyak, tapi bebannya juga nggak banyak-banyak banget ternyata. Nah, sebenarnya PKL dan skripsi ini dan KTI itu dinilai atau tidak, dimasukkan ke beban berlebih atau tidak sebenarnya Bu, untuk BKD ini. Karena kan konsepnya harus sudah selesai ya, bimbingan sudah selesai, semua sudah selesai. Terima kasih. Baik Pak Forman, nanti kalau misalnya yang PKL, kalau saya yang PKL, KTI karena memang SKS saya juga sudah banyak, saya buat beban berlebih. Seperti itu. Jadi untuk memenuhi tadi disimpulan, biar memenuhi saya buat ke beban berlebih. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang belum memenuhi atau masih kurang, bisa dimasukkan. Kalaupun misalnya belum selesai, bisa diklik yang tombol lanjutkan. Jadi memang masih berlangsung seperti itu. Jadi di situ tadi kan ada yang selesai dan lanjutkan. Tapi usahakan itu yang selesai saja dulu yang dimasukkan. Kan tadi punya Pak Forman banyak sekali ya. Jadi pilih banyak, aja Bu, yang banyak sekali. Jadi yang dipilih yang sudah selesai aja, yang belum selesai dianggap beban berlebih saja. Jadi lebih aman untuk mencari bukti pengajarannya juga nantinya. Nah, itu dia pertanyaan lanjutan saya terkait bukti Bu, karena kan tadi benar katanya Bu Admira, kalau bukti dari bimbingan ini kan lembar pengesahan, gitu ya Bu ya. Jadi yang sudah selesai. Pertanyaannya adalah, ini kan yang masukin feeder bukan kita ya Bu ya. Ya, betul. Ya, otomatis yang muncul di saat ini adalah yang sedang berjalan. Ya. Nah, apakah di semester depan seandainya jika ada yang lulus, pelaksanaan pendidikan yang hari ini, PKL, skripsi DKTI yang hari ini muncul, itu akan muncul lagi di semester depan. Apakah akan muncul kira-kira Bu? Kalau misalnya muncul, mungkin bisa kita mencari yang selesai ya. Kalau misalnya muncul. Tapi kalau nggak muncul, karena dia kan sinkronis ya, kita kan mensinkron yang hari ini dilaporkan. Kan gitu. Otomatis kalau hari ini dilaporkan, dia muncul. Kalau nggak dilaporkan, nggak muncul dong. Gitu nggak sih, Bu? Nah, maksud saya itu yang bingungnya nih. Kalau saya lihat, apakah kita tetap ambil atau bagaimana nih yang PKL tahun depan, semester depan muncul lagi nggak kira-kira untuk dicari yang selesai ini? Nah, ini ya, kalau yang saya minta bantuan dari Pak Fahmi ini yang mengurus. Soalnya saya juga yang nggak masukin di feeder.
Minta tolong Pak Fahmi biasanya seperti apa ya? Monggo Pak Fahmi mungkin. Oke, Ibu, terima kasih. Ya, setahu saya kalau di skripsi, ya skripsi ini kan mirip-mirip PKL itu. Kalau skripsi itu memang kita melaporkannya di belakang. Jadi setelah mahasiswa lulus nanti ada laporan dari prodi di yudisium itu. Jadi judulnya apa, kemudian pembimbingnya siapa. Jadi itu baru kita masukkan ke feeder sesuai arahan pimpinan dulu kita putuskan seperti itu. Kemudian terkait PKL, kalau saya lihat di PKD itu sebenarnya di kolom nomor 3 itu ada sendiri Bu Admira. Jadi apa enggak dimasukkan di situ saja. Jadi enggak yang di atas itu kan kalau bukti PKL kan beda ya dengan bukti dari mengajar ya. Jadi bukan RPS dan sebagainya itu kan. Jadi di bawah itu nomor 3 itu kan ada. Nah, tergantung kalau PKL kemudian seperti PKM itu memang kami melaporkannya berdasarkan laporan dari prodi. Jadi di OASIS itu ada kolom untuk melaporkan kegiatan-kegiatan oleh prodi. Jadi misal ada PKM, pembimbing PKM, pembimbing KKN, itu bisa masuk di sana, nanti data yang di situ kita tarik, kita laporkan ke feeder. Jadi kalau kegiatannya sudah selesai, baru kita laporkan untuk yang itu tadi. Nah, kalau kegiatannya selesai sebelum kita laporan BKD, itu bisa masuk. Tapi kalau setelah, nggak bisa masuk. Karena BKD ini kalau saya lihat, dia ngambilnya itu sesuai periode yang dibuka oleh LLDikti. Jadi kalau kita sekarang laporan di 2021-2022 Gasal, ya nanti yang tercatat di Sister 2021-2002 Gasal itu yang akan bisa ketarik. Kalau nggak salah gitu sih. Ya Pak, ini tadi saya coba, kan kebetulan karena Pak Fahmi bilang di bawah itu ada kolom-kolom tersendiri, saya coba sinkronis untuk PKL. Waktu saya sinkronis memang nggak muncul, berarti kesimpulannya sebenarnya pelaporan terkait PKL dan skripsi ini tidak dilakukan pada saat waktu berjalan ya Pak ya, tapi setelah selesai oleh Kaprodi ke timnya jenengan gitu toh J, gitu toh Pak? Oke, Gitu maksudnya. Ya, kalau skripsi kayak gitu kita melaporkannya nanti kalau sudah selesai. Ya berarti Jadi kalau gimana di nih Pak? situ kan Kalau di situ kan banyak kan. Kalau kita lihat di nomor 3 itu, kita lihat di bimbingan itu kan sebenarnya banyak semua periode. Tapi kalau kita lihat periode 21-22 itu kan belum ada karena belum ada yang lulus di situ. Mohon maaf Pak, nomor 3 ini maksudnya ABC ya Pak ya, kan nggak ada nomornya nih. ABC berarti yang C, membimbing kuliah, membimbing seminar. Kalau ya yang itu di pelaksanaan pendidikan ya Pak ya. Ya di pendidikan. Nah di situ ada juga yang E, bertugas sebagai penguji pada ujian akhir atau ujian profesi. Berarti memang dilaporkan oleh Kaprodi pada waktu sudah selesai gitu Pak. Ya, kalau selesai yudisium itu biasanya laporan skripsi masuk ke sana. Oke, berarti sehingga data yang muncul di sini data yang sudah selesai. Karena kalau saya lihat nih waktu apa ya, sorry sebentar, saya coba lihat dulu. Proposal skripsi ini saya ada proposal skripsi itu cuma 1 pertemuan. Nah, padahal kan mungkin saya pernah menguji proposal skripsi lebih dari 1 orang kan gitu ya. Mungkin 1 pertemuan ini kan karena kalau skripsi KTI dan PKL bukan pertemuan ya Pak ya, tapi lebih ke jumlah mahasiswanya yang dipegang kan Pak? Iya, betul. Berarti kan memang agak nggak nyambung. Beda. Kalau kita ke feeder pelaporannya beda. Nah itu kenapa masuk di pengajaran karena memang ada kelas ngajarnya kan. Jadi kita masukkan ke sana. Kelas ngajar? Ya kalau di OASIS mungkin Bapak Ibu Kaprodi ngerti maksudnya ya, ada kelas ngajar kan itu. Oke. Kita masukkan ke sana. Nah berarti untuk solusi yang sekarang nih Pak ada beberapa judul pengajaran itu yang proposal skripsi, PKL, harus diapain nih? Nah itu
ini tergantung dari Deputi SDM, tapi kalau menurut saya itu memang masuknya di kolom bawahnya ya. kolom yang di bawah itu nanti dengan bukti-bukti yang sesuai dengan yang diminta di sana. Nah, itu nanti kita masukkan tersendiri. Jadi di OASIS itu ada kolom untuk masukkan kegiatan-kegiatan itu yang selama ini mungkin belum terpakai maksimal. Kemarin hanya pakai kita waktu ada yang mau Serdos, kemudian kita masukkan kegiatan pembimbingan KKN atau pembimbingan PKM-nya kayak gitu. Nah, nanti mungkin nanti kalau itu mau dimaksimalkan betul dari Deputi SDM mau dimasukkan ke sana, nanti kita adakan sesi tersendiri untuk cara masukkan data itu di OASIS. Oh, berarti ada pertemuan sosialisasi lagi ya, Pak ya? Barangkali diperlukan. Kalau Pak Fahmi, sekalian nanya ya Pak, berarti kalau untuk pembimbingan misal PKM dan lain sebagainya itu nariknya dari OASIS ya Pak ya? Kalau ada yang ditarik Bu, Jadi kalau datanya lengkap di OASIS kita tarik. Nggak dari yang membuat SK itu ya Pak ya? Yang dari yang membuat SK? Misalkan maksudnya? PKM yang membuat SK siapa, bukan dari deputinya itu ya Pak? Jadi memang OASIS-nya dosen masing-masing ya Pak? Ya, yang maksudnya OASIS itu yang memasukkan yang punya SK itu, betul tadi Bu Kiki. Jadi yang punya SK itu siapa, nanti yang memasukkan ke OASIS itu beliau gitu. Misal yang punya SK-nya dari fakultas, ya berarti nanti dari admin fakultas atau masukkan ke OASIS atau bagaimana. Oh ya, berarti maksud saya bukan per dosen gitu loh Pak. Bukan ya Pak ya? Saat ini aksesnya masih di per masing-masing bagian itu sih Bu. Oh gitu. Per dosen. Ya. Ya, makasih Pak Fahmi. Berarti kalau kayak bimbingan PKM juga nggak masuk ya Pak ya? Tadi kembali ke yang jenengan bahas sama Bu Kiki ya. Dengan PKM ya nanti kalau sesuai dengan waktunya di situ selesai, nanti kan bisa dilaporkan. Nanti kalau kita laporkan ke feeder, nanti otomatis masuk ke sister. Ya mungkin itu tadi pertanyaan terkait apa ini namanya, pendidikan ya, yang masih agak rancu kalau saya lihat bimbingan dan segala macamnya itu. Pertanyaan kedua, ini apa masih mau ada dibahas Pak Fahmi? Kalau enggak saya tanya kedua sih. Ya sudah enggak dengan saya, terima kasih. Yeah. Sudah enggak dengan saya ya Pak, nanti bebannya di jenengan soalnya. Pertanyaan kedua terkait pengabdian Bu Admira. Tadi kan kalau nggak salah Bu Admira yang contohkan itu sudah muncul etnobotani ya? Oh iya Pak. Nah, tapi pada saat simpulan kayaknya masih kosong pengabdian. Nah, apakah ada atau itu salah, maksudnya waktu screenshotnya berbeda ya sebelum? Iya. Oh, sebelum waktu simpulan itu sebelum etnobotani. Iya betul Pak. Nah, tapi kalau pengabdian itu kan sebenarnya ada dua Bu, yang terencana sama yang kalau kita insidental. Ya. Berarti poinnya juga nggak usah kita pikirkan ya Bu ya? Enggak, atau nanti ada pilihan terencana sama pilihan terencana sama insidental itu sudah ada atau bagaimana Bu? Sudah ada Pak, pilihan terencana insidental itu sudah ada, tinggal diklik aja waktu pengabdian, nanti langsung SKS-nya itu muncul sendiri. Oke, berarti yang penting kita upload dulu di sister pengabdian, nanti tinggal milih apakah dia terencana atau atau dia insidental gitu ya Pak Bu ya? Betul. Jadi jangan sampai salah pilih juga ya Pak. Nanti kalau salah pilih juga itu nanti munculnya tidak sesuai dengan PO BKD seperti itu. Tulisannya ada tulisan tanda merah seperti itu. Salah pilih maksudnya yang terencana misalnya kayak ya? Misalnya misalnya dalam penelitian pun kita misalnya salah ngeklik sih, misalnya menulis jurnal terus kita salah menyadur buku kayak gitu. Nah, itu nanti bisa tidak sesuai dengan tulisannya, munculnya tidak sesuai dengan PO BKD seperti itu. Jadi kita teliti waktu mengisinya. Seperti itu Pak Forman. Oke, nah kebetulan jadi muncul nih pertanyaan baru nih karena Bu Admira ngomongin PO. Kebetulan kemarin saya nyoba yang penelitian Bu. Nah, sebenarnya kan di sister penelitian itu kita bisa synchronize dengan Sinta. Tapi ternyata yang synchronize dengan Sinta itu banyak yang tidak sesuai dengan PO BKD ya. Betul. Berarti memang harus manual Bu ya, nggak usah sinkron gitu untuk penelitian.
Iya, kalau saya Saran jenengan. sarankan sih mendingan manual saja, Pak. Karena kalau disinkronkan dengan Sinta, ada yang tidak sesuai. Kalau punya saya itu proceeding itu semuanya tidak sesuai dengan BKD. Oke, memang proceeding bermasalah sih, Bu. Ya, Langsung itu sepertinya. Java ya kan. Sepertinya Oke. seperti itu. Jadi mesti kalau saya isi proceeding itu tulisannya tidak sesuai dengan PO BKD. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih banyak buat Mira, Bu Kiki, Sama-sama. Pak Fahmi, dan Pak Eko. Ferry Eko maksudnya tapi. Terima kasih Pak Forman. Untuk selanjutnya silahkan Pak Sofi. Terima kasih Bu Kiki. Ya, ini terkait dengan pengisian, terutama kalau untuk penelitian kemarin saya coba itu sudah clear, sudah bisa masuk. Jadi pengalaman saya kemarin itu untuk pengisian di penelitian itu harus rentang waktu masa penilaian, masa pengisian. Jadi kalau seandainya kita terbit di bulan November, nanti itu kita sudah terekam. Ya. Kemudian terkait dengan pengabdian, ya, ini belum ada solusinya sampai sekarang. Ya, saya sudah saya isi di bagian yang kiri, yang di bagian pengabdian. Tapi pada saat saya tarik di BKD, ya, itu belum muncul, ya, terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang modelnya insidental. Ya, itu sampai sekarang saya coba tarik itu belum bisa masuk. Ya, mungkin bisa diberikan solusinya. Kemudian yang kedua terkait dengan apabila data kita belum masuk di Sister Bu Kiki, mungkin apakah ada SOP-nya ya, terkait dengan seumpama ada data seumpama tentang KKN atau PK itu untuk SOP-nya bagaimana? Ya, apakah kita harus menghubungi ke Prodi, ya, ataupun kita langsung ke Pak Fahmi, ya, terkait dengan penginputan data yang ada di bidang pendidikan. Ya, karena sampai sekarang pun untuk kegiatan KKN itu belum terinputkan di dalam sistem. Ya. Mungkin itu Bu Kiki. Kalau untuk data pendidikan, memang kita menariknya itu dari datanya Pak Fahmi ya, Pak Sofia. Jadi dari data Pak Fahmi baru kita tarik. Seperti itu baru nanti muncul di kita. Memang untuk kapan hari memang belum muncul. Terus kemudian setelah saya sinkronisasi lagi baru muncul. Jadi mungkin sering-sering aja disinkronisasi. Begitu juga untuk pengabdian kapan hari memang saya mengisi itu juga nggak bisa, nggak sinkron. Terus kemudian saya coba lagi, itu baru sinkron. Jadi mungkin sering-sering aja untuk sinkronisasi data, Pak Sofi. Untuk pemecahannya mungkin seperti itu. Ya. Kemudian kalau berarti untuk alurnya bagaimana Bu? Untuk yang tadi yang semua data kita belum masuk di yang mungkin terutama kalau untuk penelitian pengabdian pengunjung kan kita bisa ngisi sendiri, tapi kalau untuk bidang pendidikan kita kan harus lewat divider dulu. Mungkin untuk alurnya Pak Fahmi bisa membantu menjawab. Kalau yang masalah feeder ini alurnya ke Pak Fahmi ya Pak Safi ya. Ya. Monggo Pak Fahmi. Ya baik, untuk alur ya selalu kita mendapatkan data itu dari Prodi. Ya, jadi nanti kalau Prodi melaporkan kegiatan-kegiatan tersebut nanti akan kita laporkan ke feeder. Setiap semesternya seperti itu Pak Sofi. Ya. Berarti untuk mempermudah misal KKN, nah itu nanti yang mempunyai SK pembimbing atau SK KKN itu yang siapa, dari fakultas atau dari
rektorat gitu kan. Kalau dari rektorat mungkin nanti yang masukkan siapa, kemudian kalau dari fakultas nanti yang masukkan dari pihak fakultasnya sendiri gitu sih. Nanti dari situ data akan kami ambil di OASIS itu kita masukkan ke feeder. Selama kalau di OASIS itu kosong, itu ya kita nggak ada data yang kita ambil kan begitu. Ya, mungkin ini pertanyaan satu lagi. Mungkin bisa dicontohkan Bu Ana untuk penarikan data untuk yang kegiatan yang insidentil, karena tadi kan Bu Admira mungkin bisa sudah masuk ya, tapi ini saya coba untuk penarikan yang pengabdian secara insidentil ini masih belum bisa. Mungkin bisa dicontohkan Bu Admira, apakah mungkin di pengisian saya ada yang kurang gitu. Baik, saya akan share screen. Nah, sudah terlihat ya Sudah. layar saya. Nah, di sini kan untuk pelaksanaan pengabdian ada pengabdian, pengelola jurnal, pembicara. Nah, kalau kayak saya kemarin saya masukkan di sini Pak Sofi. Nah, di sini ada mungkin tambah. Nah, di sini ada pelaksanaan pengabdian masyarakat. Nah, ini bisa diklik. Nah, ini sudah ada semua muncul. Memberi latihan atau penyuluhan, penataran, ceramah. Nah, ini bisa ditulis, ini isi dental tingkat lokal atau isi dental tingkat nasional seperti ini. Kemudian jangan lupa juga, ini kalau misalnya kemarin saya pembicara, ini bisa diklik isi dental tingkat nasional, kemudian ini diisi untuk pembicara seperti ini. Ya, kemudian kalau di litapnasnya nggak ada, dikosongin saja. Kemudian kategori pembicara ini ditulis, misalnya ada pertemuan ilmiah apa, nasional, kemudian judulnya apa, nama pertemuannya, tingkatan penyelenggara, sama tanggal. Jadi yang bintang-bintang ini jangan lupa diisi. Ini adalah yang wajib, yang ada tanda bintang merah. Nah, kemudian ada file, misalnya kita dapat sertifikat, kita pilih file sertifikat, pilih filenya, kemudian namanya sertifikat, terus ini jenis kegiatannya. Nah, di sini nanti juga jangan lupa jenis dokumennya ini dipilih. Kalau tidak ada, ya berarti kita klik lainnya. Seperti itu, Pak Sofi. Nah, baru ini disimpan. Nah, nanti ketika sudah selesai, seperti biasa, layanan BKD, rekap kegiatan. Nah, di sini, nah nanti pelaksanaan pengabdian. Nah, di sini baru kita tarik di sini. Diklik tombol biru, tarik kinerja dari portofolio. Jadi, kalau memang sudah ada, kalau enggak, nah kalau ini sudah tidak ada kinerja baru, berarti ya memang tidak ada. Tapi kalau ada yang baru, ini ada muncul ada kinerja baru seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak Sofi. Ya. Itu kalau yang pembicara ya Bu Amir, cuma kita kan kalau untuk pelaksanaan pengabdian Bu, mungkin yang ya pengisian di pengabdian. Di pelaksanaan pengabdian diisi saja sama. Nah, ini kita memberi pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini kan ini ada klip misalnya atau di sini. Nah, ini juga bisa. Nah, ini kita pakai aja yang berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi. Ini juga bisa, Pak. Nanti judulnya apa, afiliasinya siapa, seperti itu. Jadi kayak dulu kita waktu ngisi mau serdos itu loh, Pak. Ya. Nah, ini kan ada nama kegiatan, dananya. Ini kan disesuaikan dengan lembar pengesahan kita juga. Ya. Seperti itu kemarin sudah saya isi Bu Amir. Ini sudah saya isi full, tapi itu tetap tidak bisa saya tarik. Padahal itu sudah kemarin keterangannya sudah PO-nya sudah warna biru. Ya, ya mungkin nanti ada kendala waktu sinkronisasi, Pak. Mungkin bisa dicontohkan aja buat Mira. Ini kan mungkin teman-teman kan juga kan ada beberapa teman-teman yang tidak jadi pembicara, kan mungkin ada mereka yang merasakan pengabdian masyarakat
Idealnya tadi sebagai berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi, mungkin bisa dicontohkan untuk pengisiannya supaya nanti bisa disinkronisasi di layanan BKD-nya. Maaf Pak, kalau saya untuk sekarang belum ada pengabdian masyarakat. Mungkin Pak Sofi bisa share screen yang punyanya Pak Sofi saja. Nanti saya bantu mungkin salahnya di mana. Saya akan stop share. Monggo silakan Pak Sofi. Ya, saya izin share screen ya. Ya. Sudah kelihatan Mbak Mira? Belum. Belum. Ya, sudah. Isinya di pelaksanaan pengabdian Ya. dulu, Pak. Jadi di bagian pengabdian. Ya, jadi nah, ini beberapa ini sudah masuk semua ini. Ya, ini yang terbaru yang kemarin mungkin pada bulan November ya. Coba ubah data bidang keilmuannya, Pak. Ini berarti MIPA itu Bu ya? Iya, MIPA. Terus kemudian di Liptapmasnya ada nggak? Sudah pernah masukin di SIM Liptapmas belum, Pak? Belum. Belum, berarti nggak usah dipilih, soalnya biasanya ini kalau sudah Liptapmas itu langsung muncul. Lama kegiatan 1 tahun, Pak ya? Iya. Oke. Ini berarti tetap kalau kita 1 bulan berarti tetap diisi 1 tahun ya? Iya, setahu saya ini soalnya munculnya tahun. Mitranya Pak, mungkin mitra. Karena mitra ini kayaknya ini diisi apa Bu? Kemarin saya sudah nah kan kemarin kita punya kalau kita pengabdian kan berarti ada mitranya toh Pak biasanya. Ya kemarin saya sudah isi coba ya. Ini enggak masuk. Enggak muncul. Nama, misalnya nama gitu enggak? Nama orangnya ya? Enggak muncul. Oke, sebetulnya sih yang perlu diisi sih bintang, yang tanda bintang-bintang. Iya. Ya. Terus ke bawah, Pak. Terus upload buktinya sudah belum, Pak? Sudah. Ini. Oke, pilih jenis dokumennya sudah? Sudah. Lainnya. Oke, terus ke bawah. Aktif anggota. Oke, ke bawah, Pak. Kemudian sudah simpan ya? Sudah. Oke, coba ditarik lagi Pak tayangan BKD. Ini bagian B atau C, Bu? Di bagian tadi ini. B. Coba kadang kita nggak ngerti masuknya di maji ini dulu. Coba yang B dulu, bisa ditarik nggak? Nggak bisa, berarti masuk yang ke bawahnya, Pak. Nggak masuk, Bu. Kalau di pembicaraan nanti, kalau kita lihat, itu kalau kita jadi pembicara gitu. Ini kalau mau dilihat. Berarti jadi ini kalau yang kemarin-kemarin kan sudah ada.
sudah masuk. Ini berarti ada masalah pas sinkronisasi datanya, Pak. Kemarin saya juga susah masuk, terus kemudian besoknya saya coba tarik data, bisa lagi. Jadi sering-sering aja disinkronisasi lagi ya, Pak ya. Apakah nanti kita ngisi yang di pembicara gitu Bu, supaya nanti bisa masuk? Karena tadi kan dicoba untuk di pengabdian kan tidak bisa tersinkron di dalam Pengmas Bu. Karena kalau dilihat dari ininya kan sudah. Tapi kalau di sininya kan sudah kategori kegiatan sesudah POBKD ya, biasanya sudah bisa, PO, Pak. Ya. Biasanya bisa, Pak. Ya, tapi kenyataan saya dari kemarin nyoba ngisi itu nggak bisa. Jadi kalau pembicaraan kita kan masuknya seperti hanya kayak tadi Bu Admira sebagai pembicara di sini. Nah, itu kan bisa masuknya lewat sini. Tapi kalau ini kan masih permasalahannya kalau kita mengadakan pengabdian, apakah nanti pengabdian itu seolah-olah kita jadi pembicara? Enggak, Pak. Pengabdian sendiri nanti pembicara sendiri kan sesuai. Kalau yang di pengabdian kan ada dana sesuai, kalau kita melakukan pengabdian kan di halaman pengesahannya juga seperti itu loh Pak. Iya. Nah ini kalau menurut saya ditunggu saja Pak. Kadang memang sister ini kayak kemarin saya sinkronisasi Sinta itu juga susah. Beberapa kali nyoba kemudian baru bisa. Jadi ditunggu aja sering-sering disinkronisasi data Pak. Oh ya, betul. Jadi untuk pengisiannya sudah benar Bu ya untuk pengisian. Iya. Tinggal kita masih kalau dari saya sih masih kendala untuk disinkronisasi di bagian pengabdian. Iya Pak, mungkin nanti disinkronisasi lagi aja Pak. Ya. Kemudian untuk yang ini Bu, untuk pelaksanaan penelitian, ya. Berarti nanti yang ini untuk capaiannya ini kan tergantung dari kita. Seumpama kalau 4 penulis berarti kan kita bagiannya untuk anggotaan berarti 40 dibagi 3 gitu. Iya, nanti seperti itu. Jadi sesuai penilaian 60-40 ya. Iya. Jadi kalau penulis dan koresponden 60 seperti itu. Kalau yang koresponden sama beda-beda itu 50-50 seperti itu Pak. Jadi kalau untuk koresponden nanti untuk perannya di anggota. Koresponden di anggota. Di anggota baru nanti di sininya. Ya di sini dibedakan. Oh. Jadi kalau koresponden berapa Bu? Koresponden tetapi dia bukan penulis berarti tergantung Pak. Temannya berapa ini Pak? Sumpama temannya. Kalau misalnya 4. 4. Misalnya 4. Di sini dia 4. Ya, penulisnya 4. Dia koresponden tetapi bukan penulis ya, Pak? Bukan penulis. Berarti 40. Oh, berarti 40. Ya. Berarti nanti untuk first author-nya 40 atau 60? 40, Pak. Berarti untuk first author 40. Yang koresponden 40, yang lainnya sisanya baru penulis anggota lainnya, ya. Oh. Dibagi misalnya ada 2 ya berarti nanti yang lainnya cuma dapat 10-10, Pak. Oh ya. Ya. Mungkin itu. Terima kasih Bu Admira, Bu Vicky, Pak Fahmi. Sama. Ya. Lanjut ya Bu Kiki di kolom chat ya Bu. Apa ada yang raise hand lagi Bu Kiki? Mau tanya Bu Admira? Oh iya Pak, Minanda silakan. Ya, terima kasih Bu Admira. Untuk pengisian sister Bu ya, untuk yang di pendidikan itu kan untuk pembimbing ya ataupun penguji skripsi itu kan yang mengisikan bukan kita, gitu. Terus kemudian di sisternya, padahal itu untuk penguji dan pembimbingnya itu sudah benar, tetapi kenapa kok di sisternya itu tidak sesuai dengan POBKD? Itu yang pertama. Begitupun juga untuk pembimbing KSR dan ini punya saya Bu ya, dan DPA, tetapi tidak sesuai dengan POBKD juga. Nah itu mungkin
masalahnya apa? Itu yang pertama. Terus kemudian untuk pembagian persentase yang disampaikan Pak Sofi itu tadi untuk penulis kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, apakah itu sama juga dengan jurnal-jurnal internasional, dengan jurnal nasional untuk pembagian presentasenya? Itu yang kedua, Bu. Terus kemudian untuk yang ketiga, ini agak menyimpang sedikit, Bu, terkait kenaikan jabatan yang kita ajukan itu, mumpung ini ada Bu Kiki dan Bu Admira juga. Apakah dimulai dari semester ganjil genap, yang penting, ataukah bisa dimulai genap, ganjil, yang penting 4 semester seperti itu. Terima kasih buat Mira, Bu Kiki. Satu lagi, Bu. Oh ya, terkait penelitian dan publikasi yang di Sister. Nah, kalau penelitian yang sudah dipublikasikan itu diisi di publikasi atau diisi di penelitian juga. Seperti itu. Terima kasih. Ada 4 nih. Oke, baik Pak. Saya yang terakhir dulu ya. Kalau yang penelitian itu diisi di publikasi Pak. Kalau sudah ada jurnal. Kalau penelitian itu biasanya diambil dari Simlip Tapmas. Kalau punya saya kemarin ternyata saya cek di Sister itu sudah langsung muncul. Jadi ketika di Simlip Tapmas muncul penelitian kita misalnya, nah itu muncul semua di penelitian. Tapi untuk yang publikasi, yang untuk pelaporan Serdos nanti, kita tariknya dari publikasi, Pak. Karena kita sudah tidak melihat prosesnya lagi, tetapi sudah melihat outcome-nya atau hasil publikasinya. Seperti itu. Jadi yang kita isikan itu di publikasi karya, bukan di penelitiannya. Berarti ketika kita sudah isi di penelitian, itu dihapus saja gitu, Bu ya? Nggak usah dihapus, Pak. Tetap aja biaran, nggak apa-apa, Pak. Tapi tidak sesuai dengan PO/BKD soalnya isinya. Iya, nggak apa-apa. Diabaikan aja. Tidak sesuai PO/BKD itu kadang-kadang ketika kita masukkan penelitian itu tidak pas dengan atau tidak sesuai dengan rentang waktu penarikan. Jadi penarikannya itu kan mulai September biasanya. Mulai September tanggal 1 sampai nanti 20 Februari. Nah, ketika nanti ngisinya itu sebelum, itu nanti nggak tertarik, Pak. Biasanya seperti itu. Terus yang kedua, kalau untuk yang ganjil genap tadi ya Pak, untuk itu sebetulnya setelah TMT aja, setelah TMT kita keluar untuk in-passing, bisa langsung kita ngajuin untuk kenaikan jabatan fungsional. Nggak harus 4 semester Pak. Jadi nggak harus 4 semester, misalnya kayak misalnya pendidikannya kurang ini ya, kalau mau ngajuin lektor ke 300 kurang, nah berarti mulai 6 semester pun juga tidak apa-apa Pak. Ya. Terus yang apa Pak tadi Pak? Yang ketiga ini untuk menguji dan membimbing mahasiswa skripsi, padahal kan di Sister kan sudah benar. Akan tetapi ini kan yang musian bukan kita. Ya. Di tulisan itu PO/BKD tidak sesuai dengan PO/BKD. Nah, itu diabaikan atau gimana? Diabaikan saja Pak. Karena saya juga ada seperti itu Pak. Jadi ada yang tidak sesuai dengan PO/BKD, itu diabaikan saja. Yang penting waktu di Serdos itu dilihat di dalam rekap BKD itu Pak. Aku nggak paham loh. Ya, berarti nggak masalah ya? Nggak masalah Pak. Nggak masalah, iya. Nanti dilihat ketika banyak yang tidak sesuai PO/BKD nanti bermasalah, takutnya seperti itu. Enggak, nanti jadi dari yang rekap kegiatan BKD itu kan dilihat dari situ aja Pak nanti. Kalau yang lainnya diabaikan dulu, nggak diabaikan aja nggak apa-apa Pak. Ya. Ya, ada lagi tadi kayak apa Pak? Yang keempat, untuk pembagiannya persentase tadi yang disampaikan Pak Sofi, apakah juga sama dengan jurnal internasional untuk peneliti 2, 3, 4 dan seterusnya? Kalau jurnal internasional kan kadang penelitian banyak sekali Bu, ada sampai 9, 8, nah seperti itu. Sama, itu Pak. Bagaimana? Sama Pak.
Sama. Kalau Untuk penilaiannya berarti 60 sama. Makanya, untuk konflik. ya, kalau penulis utama dan dia koresponden itu 60. Kalau misalnya dia bukan koresponden, kalau hanya 2 penulis berarti 50-50. Kalau dia bukan koresponden ya 40-40, yang lainnya itu untuk teman-teman yang lainnya yang misalnya bukan koresponden ataupun bukan penulis utama. Jadi makanya kenapa Pak sekarang Dapatnya berapa? ya dibagi, misalnya 20%, misalnya ada 10 orang yang dapatnya berapa? 2. Oh. Ya, seperti itu, 2%-nya. Jadi memang kemarin waktu saya pelatihan juga banyak yang bagaimana kalau banyak, makanya saran dari Prof. Rudi kalau memang mau menulis itu jangan banyak-banyak orang, cukup 3 atau 4 orang, maksimal 5 orang, seperti itu aja Pak. Oh, ya. Ya takutnya soalnya sekarang itu banyak juga sih orang-orang yang cuma pengen ikut-ikutan, pengen cuma dapat Scopus, nama Scopus kayak gitu, kayak seperti itu. Jadi dia sebetulnya nggak berkontribusi apa-apa sih. Seperti itu. Jadi mendingan daripada kayak gitu kan kumnya juga nggak banyak, mendingan sedikit dapat kum banyak, kan kita butuhnya kum Pak. Seperti itu. Ya, terima kasih buat Mira. Ya, sama-sama Pak. Buat Mira, saya mau nanya lagi boleh ya? Ya, monggo. Yang ceria dong Bu, iyanya. Iya. Gini Bu, kan tadi saya coba-coba yang bimbingan mahasiswa ya. Kan di situ Ya. ada ternyata sudah dilaporkan sama Pak Fahmi. Iya, sama Pak Fahmi dari Kaprodi toh Bu. Kemudian saya coba pas menarik, itu kayak nggak muncul. Terus saya coba utak-atik, misalnya utak-atiknya itu sesuai dengan apa nih? Bidang ilmu. Itu kan bisa tuh diedit tuh, sesuai bidang ilmunya. Nah, pas saya coba tarik lagi, dia muncul, tapi kayaknya beda gitu. Tampilannya cuma membimbing mahasiswa, tapi kita nggak tahu membimbing apa nih. Pas saya klik untuk detailnya, muncul rubrik pelaksanaan pendidikan, kegiatan, laporan, tugas akhir, membimbing. Nah, nomor SK dan tanggal penugasan itu berbeda dengan apa yang saya coba edit di bimbingan mahasiswa. Coba di-share aja, Pak. Nggak mau. Boleh ya? Ya. Nah, nih. Kan kalau di sini yang tampilannya, saya balik dulu. Ini loh Bu, ini kan dia bimbingan mahasiswa untuk disertasi ya Bu ya, untuk skripsi, kalau nggak salah untuk skripsi. Jadi pas saya awalnya itu tidak ada, terus saya coba tarik, muncullah si membimbing ini. Cuma nggak tahu nih ini membimbing apa, judulnya apa, kayak gitu loh Bu. Oh beda ya Pak, punya saya itu muncul namanya tuh. Nah kalau di sini ini kan yang di bimbingan mahasiswa atau Bu? Ya. Semuanya kan tidak ada. Ini kayaknya yang zaman-zaman dulu deh Bu, yang muncul, yang sesuai itu malah zaman dulu, yang zaman sekarang, masa kini dan masa depan tidak sesuai itu Bu. Kenapa ya? Nah ini satu ini saya ubah nih di detail. Di aksi tadi, tapi jadi sesuai bidang minatnya epidemiologi dan biostatistika karena adanya itu yang Kesmas. Kemudian ini tanggalnya 18/9 ya Bu ya. KP 2.11. Nah, kalau yang ini ketika ini KP 2.2 11 Februari. Kok nggak muncul ya? Nah, punya Pak Forman ini juga, kalau punya saya, ini juga langsung muncul namanya, Pak. Nah, ini pun gini. Kalau diubah data. Judul kegiatan membimbing. Bentar, Pak. Belum nemu ya? Atau harus disinkronisasikan dulu atau Kayaknya dengan Pak Fahmi? disinkronisasi dulu ini dengan Pak Fahmi. Kalau yang pendidikan ini, saya juga kepada Pak Fahmi nih, Pak. Oh gitu. Iya. Okay. Karena kita hanya menarik data dari Pak Fahmi kalau yang ini.
Yang pengujian kan saya harusnya menguji ya. Iya, punya Tadi saya tuh juga nggak kayaknya muncul kok, nggak mau tadi juga tertarik. nggak muncul. Nah, tidak Nah, ada iya. kinerja baru. Ya, nanti mungkin Sebenarnya kalau ini, nggak ngelaporin membimbing sejauh ini masih aman. ya, Kalau saya, tapi kan kayaknya kurang afdol ya Bu ya. Mungkin nanti bisa kita cari sama-sama lah solusinya gimana Bu. ya nanti kita bisa ke Pak Fahmi ya Pak Forman kalau untuk yang pendidikan ini, karena sebagian besar data yang pendidikan ini ditarik dari Pak Fahmi soalnya. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Bu. Bagaimana Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin didiskusikan lagi? Atau mungkin nanti kalau ingin bertanya lebih lanjut bisa langsung ke saya atau ke Bu Admira gitu ya Bu Admira. Oke, Bu. Oke. Bapak Ibu jangan lupa mengisi daftar hadir nggih. Untuk Kiki, kegiatan ini hari di chat ada pertanyaan Kiki. Ini dari Bu Dewi Resti, apakah data yang dimasukkan sudah saya ke jawab, sistem? Bu. Oh, sudah dijawab, nggih. Oh ya, atau mungkin ini lagi ya, disampaikan lagi pertanyaannya, apakah data yang bisa dimasukkan ke sister data tahun sebelumnya? Selama menjadi dosen di IIK Baktiwiyata bisa Bu Dewi, karena sister ini kan track record-nya kita ya. Jadi mulai awal jadi dosen sampai sekarang bisa diisikan. Untuk Pak Ferry, mohon bertanya untuk dosen yang belum serdos dan bergabung, apakah apa yang perlu kita persiapkan atau langkah awal yang harus dilakukan dalam pengisian sister ini? Mohon penjelasannya. Langkah awal yang pertama mengisi data diri ya Pak Ferry ya. Yang ada di sister, kolom sister itu mulai dari profil, terus kualifikasinya, kompetensinya. Kalau pelaksanaan pendidikan kita nariknya dari feeder, pelaksanaan penelitian, pengabdian, penunjang, dan lain sebagainya. Setelah itu kita masuk ke layanan BKD. Begitu ya Bu Admira ya? Ya. Nah dari layanan BKD ini nanti kita klik yang rekap kegiatan, baru bisa kita tarik. Selama di kolom data diri ini tidak ada isinya, kita tidak bisa menarik. Begitu Pak Ferry. Jadi memang BKD Sister ini wajib ya, tidak hanya untuk yang Serdos ataupun yang Java, tapi semua dosen. Jadi kalau yang lainnya minta tolong untuk dilengkapi bidang pendidikan, penunjang, kemudian penelitian itu yang wajib sekali diisi dulu ya Bu Kiki ya. Ya. Meskipun belum serdos itu paling nggak wajib diisi dulu. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan lagi? Atau masih coba utik-utik dulu ya Bapak Ibu dari isian sisternya, boleh mau dipraktekkan. Nanti untuk materi hari ini akan kita share. Gitu ya Bu Admira ya? Nggih, ya Bu Kiki. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada bisa ditutup Bu Admira ya. Nggih, monggo. Bu Wiwi, Bu Ninis mungkin ada yang ingin disampaikan Bu? Atau Pak Anang mungkin? Sudah cukup Mbak Kiki. Mungkin teman-teman bisa mulai mencoba yang isi sister, termasuk saya sendiri ini mau mencoba Mbak Kiki. Belum dikejar-kejar sama Kak Prodi dan Mbak Kiki nanti. Itu aja sih. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Jadi seperti arahan Pak Rektor, dosen yang akan melakukan kenaikan jabatan akademik ataupun mau asisten ahli, jadi wajib untuk mengisi sister ya, semua mulai dari penelitian Pengmas harus ada di sister begitu.
Jadi mohon bantuan Bapak Ibu ketika ada waktu senggang, silakan membuka sisternya masing-masing. Kalau ada kendala terkait sister, bisa ke saya atau ke Bu Admira untuk menanyakan terkait isian sister begitu. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah melakukan pengajuan di sister, jangan lupa diklik ajukan ya. Jadi beberapa Bapak Ibu kemarin ada yang nunggu hampir 20 hari, ternyata belum diajukan seperti itu. Jadi memang wajib ya Bapak Ibu untuk mengisi sister ini, mohon bantuannya. Baik, mungkin Pak Anang ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Masih di room. Pak Anang. Bisa ditutup ya Bu Admira ini? Ya Bu Kiki, bisa. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Akhirnya sampailah kita pada penghujung acara untuk sosialisasi Sister PKD ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada hal-hal dari kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi daftar hadir nggih, Bapak Ibu. Sampun. Terima kasih Bu Putri. Sudah bisa buka ya, Bu? Sampun. Buka sudah bisa. Tadi sinkronisasinya kesulitan. Ada beberapa yang nggak bisa sinkron, Bu. Tapi nanti saya ke Bu Admira, manapun saja. Ya, Putri, silakan. monggo. Ini bisa saya tutup ya, Bu? Saya end. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam, Ibu. Sama-sama, Bapak Ibu. Saya end. Selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih Bu Kiki. Terima kasih Bu Admira, Bu Kiki.